أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan dipertemukan kembali oleh Allah dalam acara kesayangan kita semuanya, yaitu Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Tema yang akan kita hadirkan di pagi hari ini tentu saja lebih menarik nih ya. Masih seputar pernikahan. Sudah hadir di studio Ustadz Solmed. Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah, Sahrul, Insya Allah apa kabar? Berkah terus Ustadz. Amin. Nah, di studio juga sudah hadir Ustadz. Ya. Ini soulmate saya. Ya. Soulmate-nya banyak amat ya? Pak, nenek-nenek banyak. Iya, kelihatannya sih, waduh, cantik-cantik semuanya ya. Iya, beneran cantik, kata suaminya. Tapi beneran Ustadz, seger-seger. Wah, ini ada kerudungnya warna merah, warna pink, warna hijau. Kita kenal dulu Ustadz ya? Iya. Dari yang di sebelah kanan saya ini. Ibu sehat semuanya? Dari mana ini? Oh, Sumur Batu Bekasi. Wah, sesuai namanya, mudah-mudahan berkah semuanya ya. Tepuk tangan dong untuk ibu-ibu di sebelah saya ini. Yang di kiri saya, yang di kiri dengan kerudung warna merah. Ini dari mana? Coba perkenalkan Ibu. Oh, Cipinang, Jakarta Timur ya. Kalau yang di tengah-tengah ini sama ya? Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Iya, baik. Kita akan membahas seperti yang tadi sudah kita bahas, yaitu mengenai pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah harmoni, ya. Terus menghindari dari fitnah. Dan seperti apa sih sebetulnya dosa-dosa yang menyebabkan pernikahan itu menjadi rusak? Nah, kita akan bahas tentu saja bersama Ustadz Solmed seperti apa tujuan dari pernikahan itu. Ya, Ustadz silakan. Makasih. Tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa Tombo Ati di mana saja Anda berada, kita semua yang sudah hadir di sini, mudah-mudahan Allah hadirkan kita lagi nanti bersama-sama di surga. Amin. Syahrul, terima kasih sudah mengantarkan acara ini. Kita mau bahas soal apa tadi? Pernikahan. Udah pada nikah semua? Berapa kali? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa orang yang nggak mau nikah, maka Rasul kurang begitu senang. Rasul tidak terlalu suka.
Pertanyaannya, kenapa tuh kok Rasul tidak terlalu suka? Falaisa minni, bukan termasuk golongan aku, kata Nabi. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyampaikan, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Anak-anak muda, kata Nabi, siapapun dia, muda usia, muda dalam rasa, kalau masih ba'ah, tahu ba'ah? Masih bisa on, ya, tahu on? Masa gue jelasin juga? Falyatazawwaj, kata Nabi, maka segera dia menikah. Makanya saudara lihat, yang menikah itu bukan cuma anak-anak muda, anak-anak ABG, anak-anak remaja, dewasa. Tapi ada kakek-kakek, engkong-engkong, aki-aki, 70 tahun masih nikah sama anak perawan umur 19 tahun. Tuh, betul nggak? Ada nenek-nenek usianya udah 60 tahun, ya, 70 tahun nikah sama ABG. Ini fakta, betul nggak? Nah, pertanyaannya lagi, kenapa yang muda-muda atau yang masih berasa muda, mau dia gadis, dia janda, atau dia bujang, atau dia duda, kakek-kakek, nini-nini, anak remaja, kalau dia masih ba'ah, falyatazawwaj. Nabi jawab, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena dengan menikah itu mata kita selamat, kemudian imin kita aman. Paham? Mata selamat, imin aman. Kenapa mata dulu? Sebab kita rasanya sulit kalau hidup cuma ada di dalam rumah. Kapan waktu kita keluar rumah, suami kita kerja keluar rumah, yang dilihat perempuan banyak. Bukan cuma yang menutup aurat, bukan cuma yang berjilbab. Ada yang perempuan kelihatan pusernya, betul nggak? Kalau saudara melihat di luar sana ada perempuan yang pusernya kelihatan, kata Nabi segera pulang ke rumah. Karena yang di rumah juga punya puser. Tuh ya, itu tujuan nikah. Menyelamatkan kita dari penyaluran syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat ayat yang tadi di awal kita baca. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita semua tentang keagungannya, tentang kebesarannya. Wa min ayatihi, itu penggambaran tentang keagungan, kebesaran Allah. Apa yang Allah ingin tunjukkan dari pernikahan laki-laki dan perempuan yang Allah ciptakan min anfusikum, dari dirimu sendiri. Artinya jenisnya sama, orang, manusia, insan, apalagi manungso, betul nggak? Jalmi yang nikah sama kita, yang menikah dengan kita, yang kita nikahin bukan malaikat, bukan juga setan. Kalau setan nggak ada benernya, salah mulu. Kalau malaikat bener terus, nggak pernah salah. Sementara yang menikah dengan kita adalah manusia, mahallul khoto wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lu. Coba periksa entah di rumah kita, bener nggak tuh orang yang kita nikahin? Bener nggak lakinya orang? Bener, bener. Jangan kaget ya, kalau kita nikah sama orang, kawin sama orang, satu waktu kita bakal ngeliat dia punya salah. Kita bakal tahu dia punya khilaf. Kita bakal paham kalau dia punya aib, punya kekurangan. Yang kedua, pesan dari ayat tadi, min anfusikum tuh dari diri kita sendiri. Biar apa? Biar kita itu saling merasa. Saling merasa. Yang namanya berumah tangga, biar kata dokter, biar kata insinyur, biar kata ustadz, biar kata profesor, nggak ada lulus-lulusnya dalam belajar di kehidupan rumah tangga. Kecuali maut memisahkan dia. Sampai kapan nggak lulus? Ujiannya datang terus.
Jadi Ustaz, kalau kita nggak bisa menerima kekurangan pasangan itu sebetulnya dosa juga itu ya? Ya sebetulnya dosa juga, termasuk bagian orang yang tidak bersabar atas segala kekurangan yang juga Allah berikan. Kan yang ngasih kekurangan itu siapa? Allah. Banyak manusia yang kadang-kadang ada kekurangan yang bisa dimaafkan, ada kekurangan yang tidak termaafkan. Nah, kalau karena tidak bisa memasak, masa kita harus berpisah? Ya, mendingan lo kawin sama pelayan warteg. Temanya menarik banget ya Ustaz. Ntar kita terusin Ustaz. Oh, siap. Ya. Antum duduk dulu Ustaz. Oke. Iya. Emang kita kalau ngomong pernikahan seru banget Ustaz ya. Saya juga jadi pengen curhat. Ya. Ente pengen curhat apa pengen nyari lagi? Dua-duanya. Ya, kita juga meminta ya, mempersilahkan tepatnya kepada para pemirsa RTV semuanya. Silahkan untuk bisa curhat melalui video yang dikirim melalui WhatsApp di nomor 089792475525 atau bisa juga mention Instagram @tomboati_rtv. Daripada ngomongin tetangga sebelah ya, janda ganjen, mendingan ini curhat sama kita, bener nggak Ustaz? Bener, Kan? Iya. Dan kita nanti akan kembali setelah yang ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di RTV dalam Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali bersama kami dalam Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Emang paling enak kita kalau sharing Ustaz ya. Kita bisa omongin masalah kita gitu kan. Tapi sebetulnya untuk cari solusi. Bukan jadi terus diomong-omongin lagi. Bener nggak Ustaz? Betul. Ya kan? Nanti kita akan kasih kesempatan. Ada pengirim video mau bertanya nih sama Ustaz. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu Ustaz nih. Sebetulnya faktor-faktor apa saja sih Ustaz yang bisa merusak hubungan pernikahan itu? Oke, bismillah, mudah-mudahan nyampe semua nih ya. Insya Allah. Yang pertama, kurang sabar, kurang syukur. Tadi AA sudah mengawali di akhir, kita jadikan ini pembahasan kurang sabar dan kurang bersyukur. Kurang bersyukur, dia selalu membandingkan apa yang dimiliki orang lain dengan apa yang tidak dimiliki oleh suaminya atau istrinya. Dia suka membandingkan kelebihan orang lain dengan kelebihan suaminya yang tidak seperti orang lain. Sama-sama punya mobil, tapi beda mereknya. Sama-sama punya motor, tapi beda, yang satu lunas, yang satu masih ngutang. Sama-sama punya anak, tapi beda sekolahnya. Sama-sama punya pekerjaan, tapi beda penghasilannya. Padahal ini semua adalah kelebihan yang Allah karuniakan kepada mereka, tapi karena tidak syukur, akhirnya suka membanding-bandingkan. Ini bisa bikin rumah tangga jadi rusak. Kenapa Nabi pernah informasikan yang paling banyak di neraka itu kaum perempuan? Padahal perempuan itu rajin ibadahnya, rajin mengajinya, rajin mengurus anaknya. Karena satu kata Nabi, banyak perempuan yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada suami. Yang kedua, kurang bersabar. Tahu dia punya kekurangan, tahu dia manusia itu punya aib. Saya kasih contoh. Sehebat apa sih orang menutupi kekurangan di hadapan pasangan kita? Selama apa? Sepanjang apa? Kalau lagi pacaran, belum menikah, mungkin kita mudah menutupi kekurangan. Maaf ya, kita mau buang angin aja nih, ya. Minimal kalaupun nggak ditahan, pura-pura beli APK ke depan. Padahal cuman mau kentut doang, ya kan?
Kenapa? Karena kalau di depan calon kita itu aib, malu. Begitu sudah nikah, Masya Allah, kagak lakinya, kagak bininya, perang kentut di tempat tidur. Lakinya berat, kata bininya, nih gua tambahin brot. Berat, berat, brot. Dulunya aib kekurangan, tapi sekarang kekurangan itu tampak. Kalau tidak sabar, bahaya. Betul nggak? Hei. Udah sering kan ngalamin begitu? Faktor yang kedua, banyak curiga. Cemburu boleh, curiga jangan. Cemburu bagian dari cinta, curiga bagian dari dosa. Hei, lebih banyak cemburu, banyak curiga. Ya. Kenapa nih? Laki saya kok HP-nya dikasih password. Bukan karena cemburu, pasti nih karena ada perempuan lain. Gua nggak percaya. Istri-istri Nabi juga cemburu. Karena cemburu itu bagian dari cinta. Malah Nabi SAW ketika ingin memberikan rasa adil kepada para istrinya, itu beliau satu-satu didatengin. Istrinya didatengin. Terus kemudian ditanya oleh para istri-istrinya, ya Rasul, siapakah orang yang paling engkau sayangi, paling engkau cintai? Kemudian Nabi bilang, orang yang paling aku sayang adalah orang yang aku berikan kalung. Nih kalung buat kamu, gembira. Ke bini yang lain begitu juga Nabi. Sampai pada akhirnya begitu kumpul bareng-bareng, ditanya, siapa yang kau sayang ya Rasul? Yang aku sayang adalah dia yang aku berikan kalung kemarin malam. Semuanya senyum. Ya semuanya dibagi sama Nabi. Tapi semua nggak berani ngomong karena khawatir yang lain cemburu. Tuh hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya cemburu itu fitrah, cemburu itu manusiawi. Kalau tidak cemburu berarti jangan-jangan tidak lagi memiliki cinta. Yang ketiga, jangan lupa, ini lisan harus senantiasa indah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nganjurin nih, tazawwajul wadudal walud. Laki-laki, kalau ente nikah, cari perempuan yang wadud. Wadud itu akhlaknya mulia, lisannya bagus, akhlaknya mulia, punya tata krama, indah dipandang mata. Kalau dia pergi, harta kita, anak kita dijaga. Hati-hati. Banyak perempuan yang indah cantik di awal pernikahan. Begitu sudah berlalu sekian tahun, apalagi sudah punya anak, mulailah dandanan dilupakan. Ini bisa merusak. Akhlak itu penting. Jangan berubah. Dari mulai kata-kata, sikap, dan penampilan. Ya, yang ketiga akhlak. Yang keempat, komunikasi. Kalau ada sesuatu yang dirasa kurang, dirasa janggal, bicara. Kenapa? Karena kita kepengen sakinah kata Allah, litaskunu ilaiha. Sakinah itu diciptakan dari rasa terbuka. Punya masalah, ngomong. Ada persoalan, bicara. Ada sesuatu yang mau disampaikan, sampaikan. Jangan sampai laki kita nggak tahu, bini kita nggak tahu, tapi tetangga yang tahu. Laki kita nggak paham, bini kita nggak paham, tapi orang lain lebih paham duluan. Kita lebih nyaman cerita kepada orang lain ketimbang bercerita kepada pasangan kita. Sebelum bicara kepada orang luar, selesaikan dulu dari dalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling pandai menyelesaikan segala persoalan. Kalau perlu ditiadakan saja itu persoalan. Saya kasih contoh. Satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta
kepada Aisyah untuk menyiapkan makanan, hidangan. Ternyata begitu dihidangkan ada rasa yang berbeda. Nabi panggil, ya Humairah, Masya Allah ini rasa begitu istimewa. Belum pernah rasa ini aku nikmati. Rasul, masa sih? Beneran, bener. Kalau nggak percaya, cobain aja sendiri. Begitu dicobain, ternyata keasinan. Harus senantiasa bicara, curhat, cerita agar sakinah. Kemudian apalagi? Kalau Allah sebut wa ja'ala bainakum mawaddatan, tetap harus ada cinta. Cinta itu mau berkorban, mau berjuang. Bohong kalau orang ngaku cinta tapi nggak mau berjuang, nggak mau berkorban. Suami ibu keluar rumah kerja, pergi dari pagi sampai malam. Itu perjuangan dan pengorbanan. Naik bus, belum yang ngojek, belum yang ke pasar, dan lain-lain sebagainya. Kalau ditanya, kenapa? Demi kamu, wahai istriku tercinta. Jadi perjuangan dan pengorbanan itu jangan pernah kena lelah, Jangan Ustaz, pernah ya. kena lelah. Terus udah gitu faktor salah satunya itu menjaga kecantikan dari dalam dan dari luar. Bener banget. Penampilan, terus akhlak juga. Akhlak. Nah Ustadz, ini sekarang waktunya seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang mau curhat nih lewat video. Oke. Gimana kalau kita simak VT-nya berikut ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bornok. Begini Pak Ustadz, saya ingin bertanya masalah keluarga di rumah, salah satunya istri saya. Setiap pulang ke rumah, begini Pak Ustadz, dia itu selalu tidak becus lah untuk mengurusi rumah tangga gitu. Setiap saya pulang, rumah berantakan dan anak-anak juga terlantar, maksudnya ya belum inilah masak lah gitu. Saya coba tegur, cuma yang dari dia tanggapannya cuma nangis dan nangis doang dan nggak ada perubahan sama sekali. Saya bingung Pak Ustadz, apa yang mesti saya lakukan ya gitu. Mohon pencerahannya juga sih Pak Ustadz. Terima kasih, itu aja sih dari pertanyaan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa RTV, masih bersama kami setia untuk menyaksikan tayangan kesayangan kita semuanya, yaitu Tombo Ati, Insya Allah selalu di hati. Saya kira tadi yang nanyanya ibu-ibu, ya ternyata bapak-bapak muda. Anak muda. Iya, Pak Bornok, berarti banyak juga yang nonton nih, nggak cuma ibu-ibu nih. Nah, menarik sekali Ustadz, karena memang banyak sekali kasus rumah tangga akhirnya pecah karena masing-masing kurang memahami ya satu sama lain. Salah satunya tadi itu, apakah memang perlu ditolerir terus itu seorang istri yang nggak bisa ngurusin rumahnya gitu ya, begitu dibilangin malah dia malah nangis atau apa dan begitu seterusnya. Kayaknya udah nggak tahan nih Pak Bornok. Ini gimana nih Ustadz nih? Baik, saya diri ya? Iya, silakan Ustadz. Ini sebetulnya kabar gembira nih buat ibu-ibu. Oi. Hey. Pada prinsipnya, seorang istri tidak wajib mencuci, menggosok, menjemur, mengepel, menyapu, dan lain-lain yang berkaitan dengan urusan rumah. Ya, nggak wajib nyapu, nggak wajib ngepel, nggak wajib masak. Malah sejatinya laki-laki itu harus memberikan pelayanan yang terbaik. Kewajiban istri itu hanya melayani dalam urusan hasrat, syahwat. Paham? Seneng dong. Tepuk tangan dong. Tapi Ada tapinya. tidak semua laki-laki punya kemampuan untuk
menyiapkan jasa asisten rumah tangga, menyiapkan jasa orang yang membantu untuk mencuci, mengepel, memasak, dan lain sebagainya. Disinilah pentingnya saling memahami. Kalau sudah tahu suaminya tidak mampu, saudara jangan paksa dong. Dia harus mampu menyiapkan apa yang saudari inginkan. Selama saudari mampu, tugas kita dalam rumah tangga saling meringankan. Suami sudah capek kerja, keluar rumah, kadang pulang lembur tengah malam. Kan alangkah tidak elok. Kamu yang dari pagi ngejogrok aja di rumah, lu ngapain baik, kata orang Bekasi. Masa lu bengong aja, masa lu nonton TV doang, masa lu cuman ngobrol aja, masa lu cuman gosip doang. Apa lu tega ngeliat laki lu pulang, rumah lu kayak kapal pecah. Udah mumet di luar, pusing di dalam. Disinilah pentingnya saling memahami. Jadi dalam rumah tangga itu banyak faktor. Bukan cuma cerita hak, bukan cuma cerita kewajiban, tapi cerita saling mengerti, memahami. Makanya min anfusikum itu penting. Harus pinter-pinter merasa. Tidak boleh merasa pinter. Harus pinter-pinter. Masya Allah. Laki sudah capek, sudah tanggung jawab, cari nafkah. Masa sih cuman bikin teh manis saja saya nggak mau? Masa sih cuman ngepel nyapu aja saya nggak bisa? Masa sih saya cuci pakaian dia yang berpeluh keringat atas lelahnya mencari nafkah saya tidak rela? Allah karim, betapa baiknya dia. Itu tandanya istri pinter merasa. Nah, dalam soal rumah tangga tidak hanya cerita hitam dan putih, tapi kadang-kala kita harus berada di wilayah yang kita harus saling mengerti, saling menghormati, dan saling memahami. Nah, mudah-mudahan istri dari Pak Bornok tadi bisa mengerti dan bisa memahami kehidupan rumah tangga mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz, Ya. tadi kan udah tuh dari pemirsa yang bertanya. Sekarang giliran dari ibu-ibu studio nih. Ada mau bertanya nggak? Waduh, banyak amat ya yang mau nanya ya. Pada semangat semua sih soalnya ya. Yang di sebelah kanan saya dulu deh. Nah, yang pakai kacamata silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Nama saya Siti Khadijah dari Majelis Taklim Al-Barkah. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang kalau pulang kerja tuh selalu membanding-bandingkan antara teman kantornya yang perempuan dengan saya. Dia selalu bilang, Bu, teman saya di kantor tuh dia selalu pintar masak, pintar berbisnis, pintar dandan. Pokoknya dalam segala hal tuh ibu mah nggak ada apa-apanya katanya. Ibu dong seperti dia katanya gitu. Bu, yakin Bu suami Ibu begitu? Iya, Tega amat Bu, Masya Allah. iya Pak Ustadz. Dia selalu terus-terusan setiap pulang kantor selalu seperti itu. Dia ceritain temannya terus yang wanita. Lalu bagaimana sikap saya untuk menyikapi suami seperti itu Pak Ustadz? Saya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ibu udah pernah ngelabrak itu? Teman ceweknya itu? Saya kan belum pernah ketemu. Jangan, Belum pernah. Oh enggak, alhamdulillah maksudnya. Kalau udah ketemu, Alhamdulillah, berarti Ibu nih memang masih bisa menjaga ya. Penyabar ibu kita. Iya. Ibu siapa namanya tadi? Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah, emang bener ya namanya nama. aja. Iya bener. Ini gimana nih Ustadz nih? Ya, yang coba. pertama, sampai hatimu begitu tega membanding-bandingkan aku dan dia. Ya salam. Masya Allah, suara saya bau ya Bu ya. Janganlah Pak tega amat membanding-bandingkan apa yang dimiliki oleh orang lain dengan apa yang tidak dimiliki oleh istri kita. Itu sebetulnya sangat menyakitkan. Kalaupun kita ingin membandingkan, bandingkan kepada yang sudah tidak ada.
Lah istri-istri Nabi udah ada, masih ada apa udah nggak ada? Sahabat-sahabat, istri-istri sahabat-sahabat Nabi masih ada apa udah nggak ada? Kan banyak yang bisa menjadi tempat sandaran kita untuk mengukur akhlak. Makanya belajar sejarah. Bagaimana istri-istri para sahabat, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri para ulama-ulama yang soleh, dan lain-lain sebagainya. Nah, apalagi yang dibandingkan itu, misalnya diketahui, wow, lebih cantik, lebih menor, apa enggak sakit hati kita? Ya, itu penting menjaga perasaan. Nah, yang kedua, kalau memang ibu merasa kuat, tangguh, sampaikan kepada suaminya. Kenalkan saya pada perempuan yang kamu ceritakan. Saya mau berguru kepadanya. Paling dia nggak berani. Kata lakinya, nanti diinterogasi lagi tuh perempuan. Begitu, nggak apa-apa, biar gentle. Kalau memang kamu melihat saya punya kekurangan dalam hal yang tidak dimiliki oleh perempuan itu, boleh nggak saya belajar sama dia? Saya berguru kepada dia. Kenapa dia bisa begitu? Saya tidak bisa seperti itu. Yaitu tergantung mental ibu. Tapi saya yakin suaminya besok-besok nggak jadi lagi dicerita. Dan dia nggak mau membanding-bandingkan. Kenapa? Karena kita tegar. Nah, yang ketiga, kalaupun ibu kuat, ya mudah-mudahan kalau dirasa sanggup dan mampu, tidak ada salahnya mengambil ilmu, pelajaran, kebaikan dari siapapun. Nah, itu aja sih. 3 ini jadi modal buat ibu dalam mensikapi. Nah, tapi yang pertama kita sudah nasihatkan juga kepada suaminya, hendaknya mampu menjaga perasaan pasangan kita. Gimana Ibu, jawabannya udah cukup puas? Alhamdulillah, insya Allah saya bisa menerima masukan dari Pak Ustadz, semoga. Kira-kira Ibu berani nggak ngomong sama suami Ibu? Insya Allah saya berani. Insya Allah berani ya. Suruh nonton aja tayangan ini ya. Nggak taunya suaminya mempersilahkan lagi ketemu. Yang ada Ibu udah nggak kuat. Nah, itu makanya mesti kuat lah, Mesti mesti kuat. sabar. Iya. Oke, baik. Ya, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Masih ada waktu nih. Siapa yang mau bertanya? Yang berikutnya. Yang di sebelah kiri saya, silakan. Yang di depan saya deh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizah dari Majelis Taklim At-Taqwa Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Saya mau tanya nih Ustadz, Ya. saya bingung sama suami saya. Dia suka minta pendapat sama saya. Tapi setelah saya ngasih pendapat, dia nggak mau dengar pendapat saya. Malah saya dibilang, kamu mah nggak tahu apa-apa masalah saya gitu. Saya merasa dikucilkan oleh suami saya. Gimana caranya Ustadz menindaklanjuti suami saya? Itulah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana nih Ustadz nih? Ya, kalau ibu bingung, saya juga bingung sebenarnya. Dia aja bingung bininya. Apalagi gua yang bukan siapa-siapanya. Nah, saya juga bingung. Lah kok bisa ya? Minta pendapat, begitu dikasih, lu mah nggak ngerti apa-apa. Ya kalau nggak ngerti apa-apa ya Pak ya, jangan ditanya Pak. Itu Tapi bikin Ustadz, puyeng. Tapi biasanya justru karena dia tuh sayang sama kita, dia tuh cuma pengen tahu aja gitu. Itu sebenarnya sayang juga Ibu, walaupun Ibu nggak didengerin gitu, nggak apa-apa. Itu berarti sayang. Kalau nggak diajak ngomong sama sekali, nah itu baru. Nah, bisa jadi memang dia ngajak cerita satu bentuk penghargaan. Tapi ketika yang disampaikan tidak seperti apa yang diharapkan, akhirnya dia marah, dia kecewa. Ibu jangan berkecil hati. Yang namanya usul, ide, kadang-kadang diterima, kadang-kadang tidak diterima. Kadang-kadang hari ini tidak diterima, satu waktu pendapat kita akan dipakai, akan diterima. Jadi tetap bersabar, justru kita hargai tadi seperti kata AA, seorang suami yang masih mau mengajak istrinya bermusyawarah, istrinya berkomunikasi. Dan para suami juga hendaknya menahan lisan, kalau memang tidak sependapat, ya sudah, minimal diam. Tidak perlu kita lecehkan pendapat istri kita. Oke, baik Ustadz. Sesaat lagi kita akan menyimak ada narasumber yang ingin menceritakan pengalaman hidupnya, berbagi cerita kepada kita semuanya. Insya Allah ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Tetapi sesaat lagi tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati.
Kita kembali di Tombo Ati, insya Allah selalu di hati. Gak cuma ibu-ibu di studio aja yang bisa curhat sama Ustadz, tetapi bisa juga Anda pemirsa RTV dimanapun berada. Silahkan untuk WhatsApp di nomor 089792475525 ya. Atau bisa juga melalui Instagram. Instagramnya mention di @tomboati_rtv. Baik, sekarang kita akan mengundang satu ibu ya yang juga merupakan penonton di studio di sini yang akan menceritakan pengalamannya, berbagi sama kita semuanya. Kita minta untuk Ibu Mimin Mintarsih ke depan. Silakan Ibu. Ya, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti orang Sunda ini. Mohon. Namanya diulang-ulang soalnya. Iya. Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih. Mohon Tici Amis Ice asli. Juice. Silakan Ibu, duduk. Jadi es jus. Ya, silakan Ibu. Apa sih yang mau diceritakan sama Ibu? Mudah-mudahan kan jadi inspirasi buat kita ya. Kalau ada yang salah, supaya kita tidak mengulangi kesalahannya. Kalau misalnya memang itu baik, akan jadi kebaikan juga buat kita. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimin Mintarsih dari Majelis Taklim Al-Barkah Sumur Batu, Bekasi. Iya. Mohon maaf Pak Ustadz, saya mau curhat boleh? Insya Allah. Begini Pak Ustadz, saya dan suami saya itu kadang-kadang selisih paham ya. Memang saya sudah mencoba untuk bersabar, untuk mengerti bagaimana kondisi suami saya yang sama dengan bapak-bapak mungkin zaman sekarang ya Ustadz ya. Itu, saya sering menyuruh suami saya kalau ada di rumah itu selalu pengennya mengerjakan sholat 5 waktu itu di masjid berjamaah dengan orang-orang lain. Itu, tetapi suami saya selalu menjawab, lah di rumah aja sama, Mak, katanya sama-sama sholat itu. Yang kedua, saya tidak suka dan selalu melarang kalau dia itu selalu reunian ya Pak Ustadz ya. Reunian. Bertemu dengan teman-teman lamanya, apa itu dari SMP atau dari SMA. Itu saya larang karena kalau sepulangnya pertemuan itu pasti saya dibandingkan juga ya. Katanya dia menceritakan temennya misalkan si Yuli itu sekarang sudah ekonominya sudah membaik, dia seorang pekerja keras. Dia katanya sampai punya minimarket gitu. Nah, yang saya pertanyakan itu, salahkah saya, dosakah saya apabila saya tidak mengizinkan suami saya sering ketemuan dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Dan yang kedua, salahkah saya memaksa menginginkan suami itu sholat di masjid. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz tanggapannya Ustadz mengenai masalah Ibu Mimin ini? Ya, tentu setiap istri dan suami ya, tidak hanya istri tapi juga suami, ingin memiliki pasangan yang soleh, pasangan yang solehah. Tapi tentunya tidak mudah untuk mencapai derajat itu semua. Ada proses, ada waktu, ada usaha, bahkan ada doa. Ibu Mimin pengen suaminya senantiasa bisa berjamaah ke masjid. Tapi bisa jadi mungkin ada faktor lelah, ada faktor capek, ada faktor waktu yang tidak bisa terkejar dan lain-lain sebagainya. Hukum sholat di masjid berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ribut dengan suami gara-gara urusan yang sunnah, berantem dan berpecah, khawatir masuk dalam kategori yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perjuangan ibu menasehati, perjuangan ibu memberikan arahan kepada suami untuk sholat
di masjid berjamaah, itu satu dakwah yang luar biasa. Dan ibu nggak boleh kecewa, ibu nggak boleh marah, ibu harus bersabar. Selain dakwah, menasehati, sekaligus juga ibu mendoakan. Nah, cuman jangan gara-gara itu kita jadi ribut. Kalau kita ributin sunnah, tapi yang wajib kita abaikan. Apa yang wajib? Jaga hubungan, jaga persatuan, jaga jangan sampai berantem, itu kan wajib. Nah, pulang dari reunian, bawa cerita si Yuli yang sudah punya minimarket. Kok ibu nggak punya minimarket? Ibu balikin. Situ apa saya yang kerja? Mestinya situ dong, Pak. Bagaimana menciptakan ekonomi yang baik? Bagaimana menciptakan ekonomi yang mapan? Coba tanya si Yuli, modalnya dari mana? Suaminya usaha seperti apa? Kok bisa dia punya minimarket? Lah, Bapak harusnya ambil semangat suaminya si Yuli. Ya, jangan nyuruh saya kayak si Yuli, sementara Bapak males-malesan kerja. Kan jadi diskusi cakep. Atau yang ibunya tadinya yang terlalu sensitif kali. Mungkin juga, tapi kan namanya perempuan ya begitulah. Emang gimana sih sakitnya, Bu? Sa- Hah? Sakitnya di mana? sakitnya seolah-olah tidak dihargai gitu loh, gitu sebagai seorang perempuan. Gini. Apa ini sebetulnya kan memang kalau rumah tangga tuh memang hak kecil bisa jadi gede gitu ya. Iya, Ibu udah berapa lama rumah tangga? Sudah 25 tahun. Masya Allah. Oh, 25 Masya Allah ya. Usia 18 saya menikah. Oh, Pokoknya. jadi dari masih muda sekali. Iya, iya. Apa memang ini kali Ustadz ya, apa namanya Ya. memang ada masa-masa yang dimana kita nih lagi diuji gitu sabarnya gitu Ustadz. Apa sih Ustadz doa-doa atau apa gitu amalan-amalan yang bisa menambah kesabaran kita dalam rumah tangga? Rasa jenuh, rasa bosan, itu pasti ada. Bayangin tiap hari ikut kita. Bareng sama kita. Tidur sama kita. Dari luar ampe dalam kita tahu. Yang dilihat entu-entu lagi. Entu-entu lagi. Yang ngomel dia. Yang sayang dia. Yang baik dia. Yang marah dia. Yang ramah dia. 25 tahun, elu lagi. Iya. Kejenuhan, rasa bosan, itu bisa saja datang menghampiri. Yang penting tadi, doa jangan dilupa, komunikasi jangan ditinggal. Makanya ada doa yang diajarkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa bukan cuma buat anak saja supaya jadi qurrata a'yun, tapi buat pasangan supaya nikmat dipandang, senang dipandang, tidak membosankan. Doa Allah yang titipkan cinta. Kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak rawat, kalau kita tidak doa, satu waktu cinta itu juga bisa hilang, bahkan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan urusan cinta ya, Bu. Iya, betul. Rasa bosan itu mungkin karena sudah jenuh dengan sikap, dengan akhlak dan lain-lain sebagainya. Nah, kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita semuanya Allah titipkan rasa yang tidak bosan untuk terus bersama dengan suami dan istri kita. Gimana Ibu? Udah cukup puas jawabannya? Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan saya nanti bisa lebih sabar lagi dan mengerti kali ya, Ayah. Iya. Insya Allah, terima kasih Insya banyak. Allah Pak dengan Ustaz. sabar ya. Ibu nanti udah deh makin kuat. Udah mau tiap hari reuni sono. Gitu. Malah nggak mau reuni dia. Oh, kenapa bini gue nyuruh tuh? Oke, kalau gitu ikut istri aja deh, nemenin di rumah daripada reunian. Amin. Oke, baik, kalau sudah jelas, sekarang saya minta nih dari Ustadz ya. Apa sih Ustadz kesimpulannya ya, konklusinya bagi kita semuanya dari tema kita kali ini? Kita kepingin rumah tangga kita abadi. Artinya bukan hanya di dunia kita bersama, tapi semoga sampai di surga kita bersama lagi. Tidak mudah, tidak gampang menaungi kehidupan rumah tangga, karena rumah tangga itu ibadah, dan setan tidak pernah suka dengan siapapun yang beribadah. Nikah itu hampir setiap detiknya adalah ibadah yang luar biasa.
Anda senyum ibadah, Anda sentuh tangan suami dan istri Anda ibadah, Anda merayu ibadah, Anda melayani ibadah, Anda masak ibadah, hampir 24 jam. Kehidupan rumah tangga itu semua isinya ibadah. Nah, karena semua isinya ibadah, iblis tidak suka. Setan selalu menggoda bagaimana supaya kehidupan rumah tangga kita hancur, luluh lantah, berantakan. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan dan kesabaran untuk melewati segala ujian dan cobaan yang ada di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau tidak kuat, silahkan lambaikan tangan saja. Ya kalau nggak kuat, mau ngapain lagi diterusin? Angkat bendera putih, udah gak kuat. As a friend udah, curhat sama temen udah, apa udah. Lambaikan tangan. Lambaikan tangan aja. Gua nyerah dah. Ya, artinya pintu itu tidak ditutup oleh Allah. Ya, Aqdul halal indallah at-talaq. Satu perkara yang halal tapi memang Allah nggak suka, yaitu perceraian. Tapi bukan berarti tidak boleh. Ini upaya terakhir. Kalau sudah tidak lagi ada jalan, maka perceraian menjadi jalan keluar. Nah, tapi sebelum kita melangkah ke arah seperti itu, mari sama-sama kita perbaiki, kita benahi, saling bersabar dan bersyukur. Mudah-mudahan rumah tangga kita Allah jaga. Amin, amin ya rabbal alamin. Apalagi seperti ibu yang udah 25 tahun 25 ya Ustaz, tahun. Ya? Iya, baik, mudah-mudahan ibu-ibu semua juga yang ada di sini, yang sedang menonton RTV semuanya juga Allah jaga rumah tangganya. Amin. Ya. Sakinah semuanya, anak-anaknya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, karena waktu juga yang memisahkan kita, saya harus akhiri. Terima kasih Ustaz Solmed, terima kasih Ibu yang sudah mau bercerita dengan kita, kepada pemirsa juga atas kesetiaannya menonton acara kesayangan kita, yaitu Tombo Ati, insya Allah selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditutup dengan doa, silakan Ustaz Solmed. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, titipkan rasa cinta dan kasih sayang kepada kami semua. Jadikan kami hamba-Mu yang bersabar. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah, jaga rumah tangga kami. Dari dunia kami bersama, semoga sampai di surga kami bersama. Ya Allah, lindungi dan jaga anak keturunan kami. Jadikan mereka keturunan yang solihin dan solihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami dan kemampuan untuk kami, agar kami bisa melewati segala ujian dan cobaan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, sabarkan kami, berikan sifat syukur yang banyak kepada kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.